Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Rahman, BP 1911-3008. Saya akan menjelaskan tutorial pengolahan database menggunakan Microsoft Access. Bukalah Microsoft Access, lalu tekan Option, ganti dengan Access 2002-2003. Lalu klik OK. Selanjutnya klik Create. Selanjutnya klik View, lalu klik Design View. Maka akan muncul tabel name. Dan ganti nama tabel name sesuai video di bawah ini. Lalu klik OK. Maka akan muncul tabel field name dan data tab. Lalu diisikan sesuai video di bawah ini. Selanjutnya klik View, lalu klik Datasheet View, dan save tabel berikut. Maka akan muncul tabel data underscore peminjaman. Dan isikanlah data sesuai video di bawah ini. Lalu klik View, klik Design View, dan save tabel seperti video di bawah ini. Dan klik OK. Maka akan muncul field name dan data tab seperti berikut. Dan isikanlah data sesuai video di bawah ini. Pada field name jumlah, data tab-nya diubah menjadi number. Dan pada field name ketersediaan, data tab-nya diubah menjadi lookup wizard. Maka akan muncul seperti berikut.
dan kliklah option kedua, lalu klik next. Pada kolom baris pertama, diketik menjadi tersedia, dan pada baris kedua diketik tidak tersedia, lalu klik next. Dan klik finish. Dan save-lah data barang berikut. Selanjutnya klik view dan klik data sheet view. Maka akan muncul tabel seperti berikut. Isikanlah data tabel underscore barang berikut sesuai dengan video di bawah ini. Pilihlah menu Create, lalu pilih Query Design. Maka akan muncul seperti berikut. Selanjutnya, pilihlah data underscore peminjam, lalu klik Add. Dan pilih data underscore barang, lalu klik Add. Lalu double klik pada setiap nama field name pada masing-masing tabel. Kecuali field name nama underscore alat pada tabel data underscore barang. Kemudian hubungkan garis antara nama underscore alat pada data underscore peminjaman terhadap nama underscore alat pada data underscore barang dengan mendrag setelah ada garis. Setelah ada garis, lalu klik Run. Maka akan muncul hasil query seperti berikut. Selanjutnya, simpan query dengan nama query 1. Selanjutnya, kita akan membuat form. Klik Create, lalu klik Form.
maka akan muncul seperti berikut. Lalu klik save dan ubah namanya menjadi form 1. Lalu klik OK. Selanjutnya, klik View, lalu klik Design View. Drag ke bawah garis pada form footer. Dan selanjutnya, ambillah button. Drag sebuah kotak hasil pengklikan button. Maka akan muncul kotak dialog seperti berikut. Lalu pilihlah kategori Record Navigation dan Action Go to Next Record, lalu klik Next. Lalu klik Text. Ubah kata menjadi selanjutnya. Klik Next, lalu Finish. Untuk selanjutnya, klik button, lalu drag lagi, maka akan muncul kotak dialog. Pada kategoris, pilihlah Record Navigation, dan pada Action, pilihlah Go to Previous Record, lalu klik Next. Dan pilihlah Text, lalu ubahlah dengan kata sebelumnya. Dan klik Next. Selanjutnya kliklah button lagi dan lakukan langkah seperti sebelumnya. Pada kategoris, pilihlah Record Operation, dan pada Action, pilihlah Print Record, lalu klik Next dan ubah menjadi teks. Lalu klik Next dan Finish. Untuk selanjutnya, klik button dan lakukan langkah seperti sebelumnya. Lalu pilih kategori Application, dan pada Action, Quit Application. Kemudian ubah teks menjadi keluar. Lalu klik Next dan Finish. Pada tombol selanjutnya, kita akan memilih combo box, lalu drag kotak pada form footer, maka akan muncul kotak dialog. Lalu pilihlah opsi ketiga dan klik Next.
dan pindahkan nama underscore alat kepada select fields, lalu klik next. Dan klik finish. Selanjutnya klik view dan klik from view. Dan inilah hasil query yang kita buat. Untuk langkah selanjutnya, kita akan membuat makro. Dan isikanlah data sesuai video di bawah ini. Setelah mengisikan data sebagai berikut, lalu kliklah Run. Simpanlah makro dengan nama makro 1. Bukalah form 1, lalu klik view dan klik design view. Dan kliklah button, lalu drag kotak pada form footer. Maka akan muncul kotak dialog. Pilihlah kategori sebagai berikut. Lalu klik next.
klik kembali view dan klik from view. Maka akan muncul query 1 seperti berikut. Berikut adalah hasil makro yang telah kita buat. Pada objek selanjutnya, saya akan menjelaskan tutorial menghubungkan database menggunakan Microsoft Access ke Visual Basic 6.0. Pertama, bukalah Microsoft Access yang akan dihubungkan ke Visual Basic. Berikut adalah tampilan Microsoft Access yang akan dihubungkan. Selanjutnya, bukalah Visual Basic 6.0. Maka akan muncul seperti berikut. Pilihlah standar XC, lalu klik Open. Dan akan muncul seperti video di bawah ini. Langkah selanjutnya, klik icon label, kemudian drag pada From, dan buatlah sebanyak field pada akses, dan ganti captionnya sesuai dengan field pada akses. Selanjutnya, pilih icon text box, kemudian drag pada form, dan buat text box sesuai dengan banyak label, seperti tampilan di bawah ini. Lalu hapuslah tulisan teks pada text box. Selanjutnya, membuat frame. Klik icon frame, kemudian drag pada from, dan ubah caption label dengan nama option, seperti video di bawah ini. Selanjutnya, klik icon command button pada toolbox, lalu drag di dalam frame. Lakukan langkah ini sebanyak 5 kali untuk button add, refresh, update, close, dan delete. Setelah itu, ubah pada masing caption sesuai fungsi
button masing-masing. Untuk menghubungkan Visual Basic 6.0 ke Microsoft Access, maka digunakan cara ADO DC. Langkah pertama, klik kanan pada toolbox lalu pilih komponen. Pilih menu kontrol, kemudian beri tanda centang pada Microsoft ADO Data Control 6.0 ELEDB. Maka secara otomatis ikon ADO DC akan muncul pada toolbox. Klik ikon tersebut lalu drag di dalam frame, seperti video di bawah ini. Klik kanan pada ADO DC, kemudian pilih ADO DC Properties. Maka akan muncul kotak dialog Properties Pack. Klik Build, lalu akan muncul kotak dialog Data Link Properties. Seperti berikut. Lalu pilih Microsoft Jet 4.0 OLEDB Provider. Lalu klik Next. Pada menu Connection, klik Browse. Jika kotak dialognya sudah muncul, pilih database yang akan digabungkan. Maka akan muncul seperti tampilan berikut. Lalu klik Test Connection, maka akan muncul pesan bahwa tag koneksinya sudah sukses. Lalu klik OK. Setelah itu, akan kembali pada Properties Pack. Pilih menu Record Source, pilih 2 ADCMD Table pada Comment tab, dan pilih query 1 pada tabel or store producer name, klik OK. Selanjutnya, klik salah satu text box. Misalnya pada text box ID alat, pilih ADO DC1 pada data source, dan pada data field akan muncul pilihan field sesuai dengan yang ada pada akses di Properties Form. Lalu lakukan hal yang sama pada text box berikutnya.
Langkah selanjutnya membuat coding untuk masing-masing command button. Klik 2 kali pada command button, lalu masukkan coding seperti video di bawah ini. Jika sudah mengisi coding, klik tombol Run pada menu. Maka secara otomatis program akan berjalan dalam bentuk aplikasi. Dan video di bawah ini akan menunjukkan fungsi-fungsi command button yang telah digunakan. Berikut adalah tampilan program. Jika tombol Add ditekan, maka akan muncul form kosong seperti tampilan di bawah ini. Jika ingin mengganti style font atau size font, klik Properties, lalu klik pada menu Font, dan silahkan ganti style dan size-nya sesuai dengan yang diinginkan. Dan kita dapat memberi latar pada form dengan cara klik image, dan drag pada form.
Lalu pilihlah picture dan pilih gambar yang kita akan masukkan ke form. Maka akan muncul gambar seperti berikut. Dan kita bisa mengatur letak gambarnya. Aturlah sesuai keinginan masing-masing. Setelah kita menambahkan gambar, kita dapat membuat Visual Basic ini menjadi aplikasi dengan memilih Mac UHP Pemco Exe seperti video di bawah ini. Maka setelah itu akan muncul aplikasi yang kita inginkan. Kita bisa membuka aplikasi di layar desktop. Berikut adalah aplikasi yang telah kita buat. Kita dapat menggunakannya kapan saja.